Sudah, Master. Siap. Siap, terima kasih. Gimana Mas Sofan? Mungkin ada yang ingin sebelum kita mulai. Ya, ini Master di tempat saya, ini kan di Lombok khususnya, itu kan ada istilah itu ketemu Master. Di unmute Master, di unmute. Ya, siap, maaf. Ya. Sudah, Master? Oke. Oke. Istilahnya saya ada istilah ketemu nih, Master, di suku saya nih, Master. Iya, betul. Dan itu menurut saya penyembuhannya sangat bisa dibilang unik loh, Master. Gimana itu? Ini kan kayak gini, Master. Misalnya kita kan lagi pusing, sakit atau apa gitu ya. Dan orang-orang di sini tuh percaya bahwa penyakitnya itu istilahnya itu apa? Penyakit yang sudah diturunkan oleh orang yang sudah sudah meninggal atau apa gitu. Dan akhirnya cara penyembuhannya itu unik, Master. Yaitu dengan cara rambut yang ada di kepala itu diambil sedikit saja terus ditarik. Nah, kalau sudah ada bunyi kayak tok gitu, oh berarti dia ketemu sama ini. Jadi penyakitnya itu dibawa oleh ini. Itu, Master. Dan untuk penyembuhan itu sangat sederhana, Master. Dengan mengibaskan rambut dari kaki dan kepala si penderita sakit, tapi kok bisa sembuh, Master? Dan itu apakah itu sudah termasuk dari apa ya, MMH ini ya, Master? Itu sih yang saya pertanyakan, Master. Itu aja dari saya, Master. Ya, itu salah satu. Oke, keren tuh. Nah, ini apa namanya tadi, ketemu ya, Mas Sofan ya? Iya, ketemu. Berarti kalau diceritain tadi, kira-kira ini ya, karena apa? Penyebabnya? Penyebabnya itu sakit oleh yang sudah meninggal gitu. Oh ini almarhum ini sakitnya kayak gini. Gitu. Jangan-jangan dia ketemu sama ini, nah gitu. Dikaitkan dengan orang yang sudah meninggal gitu ya? Iya, betul. Dan itu cara penyembuhannya itu unik kalau menurut saya, Master. Dan itu masih dipercaya sama masyarakat sekarang ini, khususnya di Lombok ya, betul. Iya. Itulah ya, banyak memang masih lokal jenis yang keren-keren seperti itu, Mas Sofan. Memang untuk bagaimana saya menyimpulkannya, kayaknya kita perlu belajar lagi nih, kita perlu belajar lebih jauh tentang hal itu bagaimana. Tapi kalau kita ambil dari kebanyakan ya, yang istilahnya namanya mass vibration itu ya, keyakinan hal dengan yang sama. Intinya adalah satu hal yang sama dari hampir semua kegiatan itu, yakin dulu, Mas Sofan. Iya. Yakin dulu. Nah, biasanya itu berlaku pada lokal gitu. Tipe kalau orang baru datang, misalnya orang luar, orang pendatang ke sana itu cenderungnya nggak terlalu efektif teknik itu. Kenapa? Karena keyakinannya sendiri belum terbangun, gitu, Mas Sofan. Iya. Nah, pada saat yakin, ya, makanya kalau istilahnya kalau kita sudah mulai yakin itu ya, mancing di jalan juga dapat ikan gitu kan. Ya, artinya bahwa itulah mindset yang memang kita dibangun untuk kita, dan itu memang kita bangun ya, bahwa kita yakin dulu. Bukan bukti dulu, tapi yakin dulu. Ya, karena keyakinan itulah yang utama. Ya. Keyakinan itu yang utama. Nah, pertama, yang penting yang perlu kita perhatikan seperti ini, Mas Sofan, selama itu tidak bertentangan dengan norma agama, norma hukum negara, dan norma sosial. Kalau menurut saya nggak ada masalah itu, Mas Sofan. Siap, Master. Memang kayaknya perlu tuh nanti kalau ada case-case seperti itu, kalau saya pas di Mataram boleh lah saya ini ya, dikasih tonton atau dipanggil gitu, Mas Sofan, biar saya bisa lebih dalam lagi mempelajari itu, Mas. Oh, siap, Master. Kapan-kapan, Master. Asik kita juga agendakan, ya, Master. pengen saya masih menggali-gali itu. Ya, terima kasih, Mas Sofan. Siap. Mohon maaf agak melenceng, Master. Oh enggak, bagus itu, bagus. Lokal genius yang bagus.
Jadi kita masih, artinya gini, lokal genius kita itu banyak ya, banyak sekali, cuman kadang tidak dibukukan gitu ya. Jarang tertulis. Pengajarannya biasanya turun-temurun atau mulut ke mulut, sehingga banyak materi yang berkurang, mungkin yang bahkan mungkin dari awalnya itu bahkan berkurang ya, bahkan mungkin sudah nggak sampai dengan 25% dari aslinya gitu ya. Ya itu yang kita sayangkan Mas Sofan. Nah itu yang banyak terjadi di Indonesia gitu kan. Ya Master. Pengennya kita itu rubah nih pola pikir seperti itu, kita rubah. Artinya kalau ada ilmu bagus yuk kita pelajari bersama, kita kembangkan bersama, sehingga bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Saya ingat juga nih kalau di NTB Mas Sofan, bapak-bapak ibu yang lainnya juga mungkin pernah dengar itu istilah ada yang namanya minyak Sumbawa atau minyak maling ya. Minyak Sumbawa atau minyak maling gitu ya, artinya yang dipercaya bisa mengobati luka dengan sangat cepat gitu ya. Kalau nggak salah, mohon dikoreksi nih teman-teman yang di NTB. Kayaknya ada minyak yang sebuah ramuan minyak gitu ya, yang memang bisa diyakini itu bisa memberikan kesembuhan terhadap luka itu sangat cepat. Dan sekarang itu mulai teman-teman di lokal sendiri, di NTB sendiri udah mulai jarang menemukan itu. Itu kan sayang banget Mas Sofan gitu. Ya begitulah Mas. Tapi ya, di tempat saya, di tempat saya masih ada Mas yang percaya. Nah itu yang perlu kita pelajari. Padahal gini Master. Ya ini kan baru selesai operasi nih. Seharusnya kan kita percaya nih sama dunia kedokteran saat ini yang sudah begitu sangat pesat majunya ya Master ya. Betul. Tapi yang di sini tuh tanpa adanya itu mereka kurang afdol gitu loh Master. Wah ini harus dioles sama minyak ini nih, nah gitu Master. Dan bahkan mereka sampai bela-belain ke keluarga yang sakit, yang sudah pasca dioperasi gitu, mereka sampai bela-belain pergi ke orang pintar buat ya itulah buat ngambil minyak inilah itu. Nah itu Master, iya. Itu masih ada saya jumpai Master di lokasi saya. Nah itulah artinya kalau itu bisa kita ada yang mau peduli gitu ya untuk mempelajari dan berbagi tentang ilmunya itu bisa dikembangkan, kan keren sekali. Ya Master, kalau di saya itu aja yang ada di lokasi saya Master, ketemu sama salah satu minyak itu juga masih ada di sini Master. Oke siap, nanti kita pelajari lebih lanjut Mas Sofan. Siap Master. Terima kasih Mas Sofan, prolognya nih ya, keren sekali. Siap. Silakan lanjut Master. Oke. Gimana nih Bapak Ibu semuanya, boleh di chat sudah siap mulai materi kita malam ini. Mungkin kita akan mundur sedikit ya dari waktu yang kita tadi kan nambah berhentinya pun selesainya kita undur juga sesuai dengan waktunya. Jadi kita tambah sekitar 15 menitan ya. Boleh dibantu chat Bapak Ibu udah siap untuk belajar? Untuk memulai? Oke. Yang ready baru 19 orang, dikit ya. Yang lain belum ready berarti. Wah, ada Om Hari yang ganteng juga namanya. Ya. Udah ada yang mewakili nih, kalau udah ada yang mewakili seru juga nih. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dulu. Mungkin nanti saya akan ditemani oleh master kita yang ganteng luar biasa ya, yang seorang penulis bestseller yang akan memandu kita, yang menemani kita semua malam ini. Selain saya, Aca Lendra, dan juga ada teman saya Andrea.
Oke. Dia malam ini kita akan belajar tentang rahasia penyembuhan dengan Royal Touch. Rahasia dengan Royal Touch. Seperti tadi mungkin sudah sempat saya singgung sedikit di prolog depan. Royal Touch ini adalah salah satu teknik tertua. Teknik tertua yang ada, yang masih berkembang sampai sekarang dan masih dipakai sampai sekarang, ya, yaitu dengan teknik Royal Touch. Oke. Mungkin karena juga, izinkan saya sebelum memulai ke materi, perkenalan singkat terhadap siapa sih yang kami yang membawakan materi malam ini. Supaya bagi teman-teman yang mungkin baru melihat wajah saya ya di Zoom ini, paling enggak tahu lah nama saya siapa, namanya. Kalau ketemu di Zoom lagi atau ketemu di jalan, monggo silakan bisa kita saling sapa lah ya, saling sapa. Saya Acha Lendra, seorang trainer di IHC, ya, Indonesian Hypnosis Center, license trainer di sana, dan saya juga praktisi hipnoterapi yang untuk saat ini prakteknya masih di Mataram, Kota Mataram. Oke. Kalau untuk trainer, saya trainer bisa di keliling-keliling ya, tergantung penugasan. Kalau home base saya, tinggal saya di Malang. Ya. Saya orang tua orang Bali, cuman saya tinggalnya home base-nya di Malang, tapi untuk saat ini karena pekerjaan saya harus tinggal di Mataram. Seperti itu Bapak Ibu. Dan selain saya, Bapak Ibu akan ditemani oleh rekan saya, partner saya, guru saya juga, yaitu Master Andri Hakim. Beliau adalah license trainer juga di IHC, ya, juga presiden dari IACT atau International Association of Counselor dan Therapist Chapter Indonesia. Beliau presidennya. Beliau juga seorang master di bidang MMH, praktisi hipnosis yang sudah dan ilmu main teknologi lainnya termasuk EFT, GFT maupun NLP. Beliau juga belajar master di bidang Reiki ya. Dan yang pasti beliau adalah seorang penulis buku bestseller. Karena kecintaannya terhadap hipnosis, beliau sampai tahun 2009-an itu kalau nggak salah beliau menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Dahsyatnya Pikiran Bawah Sadar. Itu langsung jadi bestseller. Itu buku bestseller yang sampai dirilis ulang atau dicetak ulang sampai ke 7 kali cetak ulang karena banyaknya permintaan. Nah, ini selain itu juga beliau banyak juga menulis ya, terutama yang hubungannya dengan hipnosis, yaitu Hypnosis in Teaching, Dahsyatnya Hipnosis, Hipnoterapi. Bahkan juga beliau sempat menulis buku tentang Neo Tai Chi, yaitu bagaimana olah tubuh dipadukan dengan olah pikiran. Dan ada lagi buku-buku yang di hasil karya beliau yang masih banyak beredar ya di toko buku. Kalau Bapak Ibu mungkin masih pengen untuk memperdalam tentang hipnosis, saya sarankan bisa cari nih bukunya, beli bukunya, karena ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dipahami ya, baik itu bagi teman-teman yang bahkan belum baru ataupun belum terlalu paham tentang hipnosis itu. Ini buku-buku beliau itu sangat membantu ya. Termasuk saya ini adalah orang yang sebelum kenal beliau, saya sudah baca bukunya dulu gitu, yang akhirnya karena rezeki saya bisa duduk bersampingan dengan beliau. Beliau itu adalah salah satu orang yang membuat saya tertarik terhadap dunia hipnosis. Jadi saya belum belajar hipnosis, saya pernah baca bukunya beliau. Saya baru belajar hipnosis itu tahun 2012. Nah, buku beliau itu 2009 itu sudah mempengaruhi pikiran saya. Baru akhirnya punya kesempatan belajar di tahun 2012 karena IHC dulu, belajar di IHC, akhirnya sampai benar-benar jatuh cinta, mendalami sampai ke trainer. Saya sekarang sudah di seorang license trainer ya, juga internasional hipnoterapi juga, itu berkat beliau ini Om Andri Hakim yang akan menemani Bapak Ibu sekarang sekaligus untuk di penyelarasan. Jadi nanti kita akan ada materi penyelarasan ya bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang ingin
bisa langsung memanfaatkan teknik ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri, bisa mengikuti materi penyelarasan Royal Touch nanti. Oke, itu sedikit tentang Om Andri Hakim ya. Kalau saya manggilnya Om nama beliau. Oke, ini saya. Nah, sebelum masuk ke materi, sebenarnya apa sih Royal Touch gitu kan? Teknik Royal Touch ini adalah sebagian dari materi yang diajarkan di kelas modern metaphysical hypnosis. Jadi kelas modern metaphysical hypnosis ini adalah suatu kelas terapan ya, kelas profesi yang salah satu program dari IAC yang memang dibuat untuk memperdayakan diri kita hingga bisa menggunakan kemampuan-kemampuan metafisika yang ada di dalam diri kita untuk mengembangkan diri maupun membantu orang lain. Nah, salah satu materinya itu adalah ya ini Royal Touch. Masih ada banyak materi-materi lain seperti bagaimana penanganan kesurupan, bagaimana mengaktifasi aura, mengaktifasi energi, bagaimana menggunakan spiritual hipnosis untuk meningkatkan kemampuan psikis kita, spiritual kita, dan masih banyak yang lainnya. Oke, maaf nih kalau masih ada yang kecil suaranya. Oke, itu memang bagian ya. Udah kalau sekarang gimana suaranya? Udah bisa didengar, Pak? Bagus. Oke. Ya, seperti tadi bahwa Royal Touch itu adalah bagian ya, sebagian kecil dari ada 16 atau 17 materi yang diajarkan di model metaphysical hypnosis. Nah, malam ini kita kesempatan sebenarnya preview dan berbagi salah satu materinya yaitu teknik Royal Touch. Jadi sebelum masuk ke nanti kita akan ada aktivasi dan praktek penyembuhan bersama, ingin saya jelaskan loh penyamaan kesepahaman supaya sepaham apa sih ya Royal Touch. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau bahkan sempat browsing cari tahu di internet. Royal Touch itu adalah salah satu, ya itu seperti yang bilang adalah salah satu teknik penyembuhan tertua yang ada di dunia yang masih bisa digunakan sampai saat ini. Ini merupakan teknik penyembuhan yang digunakan medianya hanya dengan sentuhan tangan dan termasuk di sana ada unsurnya adalah sugesti dan energi. Itu ya, makanya bisa survive ya, teknik ini bisa survive dari dulu sampai sekarang karena medianya sangat mudah, yaitu hanya dengan menggunakan bagian tubuh kita, yaitu tangan. Ya. Jadi bisa tetap berkembang sampai sekarang. Ini hampir semua dunia ini, seluruh dunia memiliki teknik ini ya, walaupun mungkin sedikit berbeda nama-namanya tergantung bahasa, tapi hampir semua negara memiliki teknik penyembuhan yang menggunakan sentuhan tangan atau sentuhan istimewa, bilang ya, atau Royal Touch terkenalnya. Oke, nah, ini adalah perpaduan antara sugesti dan energi. Ini sedikit sejarah ya, tercatat. Kalau di Indonesia mungkin tidak tercatat nih, tapi masih dilakukan sampai sekarang. Seperti misalnya kadang blessing atau restu orang tua aja dengan sentuhan tangan ya kan. Kita sungkem, orang tua memberikan restu, sentuhan tangan. Kalau kita juga anak kita bayi dulu masih ada sakit atau apa, nggak enak badan, dengan sentuhan tangan juga kita membantunya. Bahkan sekarang juga ada penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh para penyembuh juga dengan menempelkan tangannya juga sama. Tapi yang tercatat di sejarah itu Royal Touch itu dimulai dari tahun 1042 sampai 1066 jadi zamannya Sir Edward the Confessor. Ini adalah yang dianggap sebagai penyembuhan dari sentuhan pertama ya, raja pertama yang melakukan penyembuhan dengan sentuhan. Ini dilanjut, Edward pertama ini menyentuh sampai dengan ini 1736 orang setiap tahun itu melakukan penyembuhan dengan sentuhan itu sampai 1700. Bahkan ini di zamannya Charles II yaitu 1660 itu tercatat sampai dengan 4.500 orang yang disentuh ya, yang disentuh atau disembuhkan dengan menggunakan teknik Royal Touch. Ini di Inggris, jadi masih zaman Indonesia belum merdeka, ya, masih dalam kerajaan itu sudah berlaku. Di Prancis juga sama, di Prancis juga sekitar
285-an sudah ada teknik royal touch yang dipopulerkan oleh Raja Philip IV, yang terus dilanjut sampai dengan Louis ke-18 itu pun masih menggunakan teknik royal touch seperti ini. Oke. Jadi ini memang benar-benar sejarahnya sangat panjang ya Bapak Ibu ya, yang masih digunakan sampai sekarang. Jadi kalau bisa dibilang tidak perlu diragukan lagi lah ya, kegunaannya itu tidak perlu dilakukan lagi, karena itu sudah barang yang bukan barang baru, yang barang yang dari tahun nenek moyang itu sudah masih survive sampai sekarang. Kalau tidak ada luar biasanya kan, tidak ada keistimewanya, pasti akan punah dengan sendirinya. Oke Bapak Ibu. Nah, untuk itu sebelum masuk ke materi, kita akan belajar bagaimana penyelarasan. Jadi di MMH teknik royal touch itu kita bagi 3 tingkat ya Bapak Ibu ya. Kita bagi jadi 3 tingkat, yaitu level respa, terus high respa, dan master level respa. Itu ada level di NASA. Malam ini kita akan berbagi di level pertama atau first grade-nya, yaitu respa level, di mana fungsinya respa levelnya adalah untuk bagaimana membantu penyembuhan diri sendiri ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang tingkat selanjutnya, yang second grade dan third grade-nya itu memang lebih fungsinya lebih ke arah advance dan termasuk membantu orang lain. Jadi malam ini kita akan berbagi yang untuk diri sendiri ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dipraktekkan untuk diri sendiri. Oke, Om Andre, monggo disapa teman-teman Om Andre. Oke. Baik. Wah, ganteng kali. Tahu gitu saya pakai juga tadi. Antara Om. Wait. Oke. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin aja biar selaras. Pakai ininya Om. Nah, biar background-nya sama. Oke. Siap. Sampai di sini bisa bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Ini kan tentang sejarahnya aja. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita mempraktekannya. Gitu ya. Serunya kan di sana ya Bapak Ibu ya. Gimana kira-kira nih, mau nggak nih praktek gitu ya? Bersedia ada yang mau praktek nih? Karena ini butuh kesediaan Bapak Ibu. Nanti ada hal yang akan dipandu nanti ya. Penyelarasan afirmasi royal touch ini yang untuk first grade-nya kali ini Bapak Ibu akan dipandu oleh Master Andre Hakim kita, Om Andre. Jadi Bapak Ibu memang yang bersedia ya, yang kira-kira kesediaannya nih harus nih ya Om Andre ya. Ya, jadi memang tadi Master Acal, saya sapa dulu ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang luar biasa. Dan malam hari ini kita akan melakukan self-healing bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Konsepnya adalah menggunakan pendekatan Royal Touch. Tadi sudah dijelaskan oleh Master Acalendra yang ganteng luar biasa bahwa teknik Royal Touch memang sudah diterapkan di raja-raja Inggris dan Prancis. Bahkan ada salah satu raja, tadi kita lihat bahwa dia sudah dalam 1 tahun hampir 1.700 klien yang dia sentuh gitu ya untuk kesembuhannya. Ini berarti bahwa teknik Royal Touch memang terbukti efektif dan efisien minimal untuk memberikan ketenangan atau kenyamanan kepada klien-kliennya atau kepada pasiennya. Jadi menurut sejarah Edward I itu dalam 1 tahun melakukan Royal Touch, artinya menempelkan tangannya, gitu ya, itu kurang lebih 1.736 orang. Sedangkan yang rekornya, gitu ya, itu Raja Charles II, itu rekornya dalam 1 tahun
itu sekitar 4.500 orang. Nah, sekarang Bapak-Ibu sekalian, kira-kira nih, saya mau nanya dulu, kira-kira nih, ini kan levelnya baru Respa, gitu ya. Kira-kira, anggap aja sebelum COVID, berapa kali kita menyentuh orang dalam 1 tahun? Nah, coba dijawab dulu Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah, berapa kali kira-kira kita menyentuh orang dalam 1 tahun? Kalau Raja Charles rekornya 4.500 orang setiap tahunnya. Ayo Bapak-Ibu sekalian, berapa orang? Anggapnya 1 orang 1 hari. 1 hari 1 orang, 360 orang. Gitu. Dikira-kira, coba dikira-kira. Nah, bersentuh, bersalaman. Oke. Sebelum Pak Heri, sebelum COVID. Oh, 300-an, oke. 5.000, oh, luar biasa. 5.000 atau 500 ya, Pak? Oke, Pak Tio 5.000, Bu Cecilia 600. Oke, Pak Winoto 500. Oh, Om, wah ini udah ratus-ratusan, Om. Kita nunggu yang ribuan. Cuma udah ada yang 5.000. Pak Tio 5.500 nih. 5.000 ya moga-moga ya. Luar biasa. Pak Rizky 300-an. 400. Bu Caroline. More than 1,000. Oh, luar biasa. Om, ada yang 1.000. Om, 1.000 artinya mendekati Raja Edward I. Udah, keren. Bu Windarti, 3.000. Wah, lewat. Ya, Edward I lewat udah, Om. Bu Win 3.000, coba. Pak Budi, 1.000. Oh, udah, hampir, Pak. Hampir ngalahin Edward I. Pak John 400. Bu Yani nggak kehitung, lebih dari 500 kali. Oke, 500. Luar biasa nih Bu Yani nih. Pak Putu 1.000. Waduh, mendekati Edward I semua rata-rata. Kalau sebelum COVID lebih banyak ya Pak Ali. Betul, Pak. Kurang lebih 1.000. Pak Hari Kurniawan, luar biasa Pak Hari. Ini mendekati Edward I rata-rata. 600, Pak Ali Imron 1.000, Pak Aib Rus Jaman 4.000. Wow. 700, Pak Zades 300, Mas Opan 400-an. Oke. Oke, Pak Budi ratusan master, sering disentuh. Mungkin saya ganteng dan mempesona. Ini kalau Pak Budi nyentuhnya pakai cara khusus ini, Pak. Nanti kita cerita ya bagaimana Raja Edward itu melakukan penyembuhannya. Minimal 5.000, 400, 500. Ini tahunan Pak Dedi, 2021. Nih. 1.000, oke, wah luar biasa. Tadi ada 4.750.000. Ada database-nya nih kayaknya Pak Budi nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wih, ada lagi terlalu banyak jadi nggak kehitung. Siap. Ya, jadi kalau misalkan tadi ya gambarannya 1 hari kita sentuh 1 orang, maka ya 1 orang yang baru 1 orang, maka kali 360 hari ya 360 kalau 1 kali 2 kali 3 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Gimana Bapak Ibu sekalian? Udah siap untuk melakukan penyelarasan? Karena sebentar lagi kita akan melakukan konsep yang kita sebut sebagai penyelarasan Royal Touch gitu ya. Ini rata-rata. Oke, siap Pak Hari siap, Bu Yani siap. Om Aca nggak ada suaranya Om? Atau saya nggak ada suaranya? Ada suaranya Om, jelas. Ada, sip. Oke. Teknik Royal Touch ini sebenarnya kenapa ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Nah, tingkatan awal sekali kita sebut sebagai tingkatan Respa. Tingkatan Respa adalah bagaimana kita memposisikan diri kita untuk
memperkenalkan salah satu penyembuh yang ada dalam diri kita. Jadi sebenarnya kita di dalam diri kita tuh ada namanya unsur penyembuh. Ya. Kenapa ada unsur penyembuh? Karena memang dari sononya ada gitu ya. Contohnya misalkan kalau anak lagi nangis gitu ya, kita peluk. Gitu. Nah itu konsepnya mirip-mirip seperti itu. Hanya saja Royal Touch itu tekniknya adalah tumpang tangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi tangannya ditumpangkan saja ke tubuh yang tidak nyaman, sakit atau seperti apa ya. Nanti kita sama-sama akan dipandu oleh Mas Raja Lendra untuk melakukan yang namanya self healing. Tekniknya adalah melakukan tumpang tangan, Bapak Ibu. Jadi bisa tangan ke kepala kita, ke wajah kita, gitu ya. Kalau pendekatannya prana, chi, reiki dan lain sebagainya, itu adalah bagaimana kita menyalurkan energi. Tapi kalau Royal Touch, sebenarnya energi itu memang udah ada dalam tubuh kita. Hanya saja kita memposisikan diri kita sebagai seorang penyembuh. Nah, itu mindset-nya di arah situ. Nah, dari sejarahnya, kenapa Royal Touch itu, atau kita bilang adalah sentuhan para raja, itu mengatakan bahwa raja itu dianggap orang yang superior. Ya. Kemudian rakyatnya adalah yang lebih inferior ketimbang si rajanya. Jadi karena raja itu superior, maka raja itu dianggap memiliki kekuatan. Ya, jadi kalau tadi Mas Raja Lendra, ini adalah energi ya, kita anggap si raja itu punya kekuatan. Salah satu kekuatan yang dianggap atau dipercaya oleh rakyatnya itu adalah kekuatan penyembuhan. Ya, makanya kalau raja itu sudah menyentuhkan atau menyentuh atau melakukan tumpang tangan, maka rakyatnya menerima dengan ikhlas. Kira-kira seperti itu. Nah, malam ini Bapak Ibu sekalian, walaupun ya mungkin ada yang sudah keturunan raja, maka bagaimana kita menyelaraskan seakan-akan memang kita menjadi seorang raja, ya. Tetapi bagi yang sudah diurut-urut itu kok nggak sampai ke silsilah raja, minimal kita memposisikan diri kita sebagai seorang penyembuh. Jadi walaupun tidak raja, jadi kalau urutannya gimana Om? Kalau nggak salah ada raja, kemudian ada brahmana gitu ya. Kalau di Hindu kan ada paling aja ada raja apa? Ada brahmana, raja, kesatria, satria, nah, gitu ya. Ya. Kemudian ada sudra gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian mohon tidak memposisikan diri jadi paling bawah atau apa? Sudra ya, paling bawah ya. Rakyat ya. Jadi kita posisikan diri, pilih. Nah, saya mau minta chat deh. Bapak Ibu sekalian cuma boleh pilih dua ya. Mau jadi satria atau mau jadi brahmana gitu ya. Mau jadi brahmana atau mau jadi kesatria gitu ya. Oke, brahmana Datu Raden. Datu Raden itu ratu ya. Brahmana, oke. Satria, Brahmana. Pilihnya cuma ada dua ya. Mohon jangan pilih ini ya. Sudra. Satria, Brahmana. Oke, sip. Ini harus jelas ya Bapak-Ibu sekalian sebelum penyelarasan kita mulai. Saya saat penyelarasan, ya partisipannya di stop ya Bapak-Ibu sekalian ya. Mohon maaf kalau waktu penyelarasan sebentar lagi, partisipan yang mau masuk kita stop. Kita tunggu berapa menit nih Oma? Ini masih masuk terus nih. Oke ya. Oke. Jadi kita tunggu waktu 3 menit lagi lah ya. Oke. Nah, bagi yang memilih Brahmana, gitu ya, maka bayangkan ya nanti sinarnya adalah sinar putih terang. Sekali lagi ya, bagi yang memilih jadi Brahmana, sinarnya adalah sinar putih terang. Jadi sinar silver, cahaya silver gitu ya, terang gitu ya, putih terang. Bagi yang memilih satria, maka bayangkan warna emas. Ya, sekali lagi ya,
bagi yang memilih satria, maka bayangkan warna kuning emas. Itu adalah inisiasinya. Oke ya. Nah, bagi yang pengen berubah, jadi kalau misalkan Brahmana itu udah nggak butuh dunia lagi, ya. Jadi butuhnya adalah udah kejarnya akhirat. Tapi kalau satria masih butuh dunia. Om Acalendra mau pilih Brahmana atau pilih satria? Saya masih satria. Oke, ya. Oke ya. Masih ngejar duniawi soalnya nih. Ya. Ya sekali. Jadi bebas ya, boleh milih satria atau Brahmana. Ya. Nah, bagi yang siap untuk diinisiasi, Bapak Ibu sekalian, kodenya adalah harus menentukan saya adalah satria, kemudian saya adalah Brahmana. Silakan ya, Bapak sekalian. Kalau mau berubah, silahkan ya boleh. Mumpung belum kita inisiasi, kita mulai. Penyembuhannya lebih jago mana gitu kan ada tuh. Wah ini kayaknya lebih jago Brahmana atau jago Satria gitu. Penyembuhan lebih bagus mana gitu. Dua-duanya secara kalau konsepnya Royal Touch, dua-duanya bagus, sama gitu. Karena di Inggris dan di Prancis yang nyembuhin rajanya, gitu ya. Bukan tabibnya, raja yang menyembuhkan. Wah rata-rata jadi Satria nih, karena ngikutin Om Acalendra ya. Bebas ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pendekatan dari Royal Touch. Jadi kalau pendekatan Royal Touch, bagaimana mindset kita tentukan dulu. Oke. Ya Om. Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Diulang lagi sekali Om tentang warnanya Om, karena ada yang baru masuk tadi. Oh ya. Bapak Ibu sekalian, silakan pilih kira-kira untuk penyelarasan Royal Touch. Ini ada dua mindset yang harus kita tentukan. Pertama adalah apakah kita ingin menjadi satria, kemudian menjadi Brahmana. Ya, kalau di tingkatan itu kan ada menjadi Brahmana, satria, kemudian Waisya, Sudra gitu ya. Nah, kita pilih jangan di bawah ya, bukan pedagang tapi pilihlah Brahmana atau Satria. Oke, mau ganti yang tadinya udah jadi Brahmana sekarang jadi Satria boleh ya, lagi mumpung masih boleh diganti. Kalau mau ikut Master Acalendra jadi Satria silakan sekalian. Ya. Oke. Kemudian bagi yang Satria gitu ya, maka bayangkan warna kuning emas. Boleh warna emas. Bagi yang Brahmana, bayangkan warna putih terang. Jadi seperti cahaya matahari, tapi diambil putih clear-nya ya, cahaya putih. Oke. Kemudian langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Ya, Om Aca. Kita stop penerimaan Dani. Oke ya. Kita stop dulu Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan nggak ada yang sinyalnya keluar. Oh masih ada satu lagi. Waduh masih nambah lagi. Ini kayaknya keputus nih. Bang Asep Dudi sama Sharon nih. Iya, tapi ada nambah lagi nih. Iya. Stop lah nih Om. Tidak mulai nambah terus kayaknya. Kita stop dulu ya Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf. Ini karena konsepnya adalah kita butuh konsentrasi. Baik, bagi yang posisinya sekarang berdiri, saya mohon untuk duduk sejenak. Bagi yang mau tiduran, saya minta untuk duduk. Gitu ya. Jadi persiapkan diri Bapak-Ibu sekalian. Kemudian dalam hati cukup niatkan untuk saya niatkan mulai sekarang dan seterusnya, saya adalah seorang penyembuh. Yang, jadi kalimatnya yang ya,
seorang penyembuh yang memiliki kekuatan layaknya raja, gitu ya kalimatnya. Oke ya. Sekarang saya adalah seorang penyembuh yang memiliki kekuatan layaknya raja. Gitu ya. Nah, bagi yang Brahmana, kalimatnya diedit sedikit. Saya adalah seorang penyembuh yang memiliki kekuatan Brahmana, gitu ya. Tambahkan lagi memiliki kekuatan Brahmana. Jadi mindset kita udah paham untuk itu. Jika kita sudah meniatkan, maka bola mata naikkan 45 derajat seakan-akan melihat ubun-ubun kepala ya Bapak Ibu sekalian. Jadi naikkan bola mata seakan-akan melihat ubun-ubun kepala. Ya. Kemudian rasakan di ujung dari ubun-ubun kepala Bapak Ibu sekalian itu nanti akan ada sedikit tekanan-tekanan atau getaran-getaran halus, dinikmati saja. Kemudian bagi yang duduk, maka usahakan duduknya tidak bersandar karena energinya atau rasanya biar connect ke tulang punggung belakang Bapak Ibu sekalian. Baik, kurang lebih 5-7 menit ke depan, kita akan melakukan yang kita sebut sebagai penyelarasan. Sebentar lagi Bapak Ibu sekalian siap untuk menerima penyelarasan afirmasi Royal Touch Respa level. Ya. Oke, kemudian katakan dalam hati, saya siap menerima penyelarasan afirmasi Royal Touch First Grade atau Respa level. Sekali lagi, saya siap melakukan penyelarasan afirmasi Royal Touch First Grade Respa level. Mata tetap ke ubun-ubun, kurang lebih 1-5 menit ke depan, nikmati sensasi yang ada di daerah ubun-ubun kepala maupun punggung atau di daerah tangan kanan dan kiri Bapak Ibu sekalian. Silakan tutup mata dan ingat tersenyumlah. Bagi yang memilih menjadi ksatria, bayangkan di atas kepala atau di ubun-ubun Bapak Ibu sekalian tuh ada sinar kuning emas yang ada di atas kepala. Kemudian bayangkan sambil tersenyum Bapak Ibu sekalian. Dan bagi yang memilih menjadi Brahmana, maka bayangkan sinar putih terang yang ada di ubun-ubun kepala Bapak Ibu sekalian. Tarik nafas panjang dan nikmati. Ingat Bapak Ibu sekalian, tersenyumlah. Bayangkan sinar kuning keemasan yang ada di atas kepala Bapak Ibu sekalian. Ingat, mata tetap melihat ubun-ubun kepala Bapak Ibu sekalian. Dan tersenyumlah.
Baik, Bapak Ibu sekalian, konsentrasi tetap ke daerah ubun-ubun kepala Bapak Ibu sekalian. Dan imajinasikan seperti tadi, bagi yang memilih menjadi kesatria, bayangkan warna kuning emas ada di atas ubun-ubun kepala Bapak Ibu sekalian. Dan bagi yang memilih menjadi Brahmana, maka silakan untuk membayangkan warna putih terang, cahaya putih terang di atas ubun-ubun kepala Bapak Ibu sekalian. Dan perhatikan, ada yang rasakan getaran terus di daerah ubun-ubun kepala Bapak Ibu sekalian. Ada yang terasa ditekan-tekan, atau ada yang benar-benar merasa melihat cahaya kuning atau putih tadi. Bagi Bapak Ibu sekalian melihat cahaya selain kuning dan putih, mohon cuekin aja ya Bapak Ibu sekalian. Mohon tidak perlu diperdulikan. Konsentrasi tetap di cahaya pilihannya. Sekali lagi, bagi yang tiba-tiba terlihat warna atau cahaya yang lain, maka mohon tidak diperdulikan. Sebentar lagi, proses penyelarasan afirmasi Royal Touch First Grade atau RESPA level akan segera kita akhiri. Sebelum kita akhiri, maka Bapak Ibu sekalian mohon dapat tersenyum dan katakan, saya siap menjadi seorang penyembuh Royal Touch yang dapat menyembuhkan baik ke diri saya pribadi maupun ke orang yang saya cintai. Dan sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian bayangkan, hadirkan orang yang pertama kali Bapak Ibu akan lakukan penyembuhan secara Royal Touch. Mungkin orang itu butuh bantuan Bapak Ibu sekalian. Atau orang itu adalah orang yang paling Bapak Ibu cintai. Artinya, mulai sekarang bayangkan seseorang yang ingin Bapak Ibu sekalian lakukan Royal Touch. Hadirkan orang tersebut dan bayangkan tangan Bapak Ibu sekalian melakukan atau menempel di salah satu bagian tubuh dari orang yang ada di pembayangan Bapak Ibu sekalian. Tempelkan dan katakan, saya menyalurkan kesembuhan sebagai bagian dari kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya adalah bagian dari proses penyembuhan. Kemudian tersenyumlah.
Bagi yang sudah merasakan tekanan-tekanan yang ada di ubun-ubun kepala, silakan tersenyum. Bagi yang terasa hangat di bagian kepala atau di bagian ubun-ubun kepalanya, nikmati saja. Bagi yang tekanannya terlalu kencang, maka nikmati saja. Karena itu adalah proses dari penyelarasan. Bagi yang sama sekali belum merasakan, maka katakan dalam hati, saya menerimanya. Sekali lagi, bagi yang belum merasakan apapun, maka katakan dalam hati, saya menerimanya. Baik, sebentar lagi proses penyelarasan afirmasi Royal Touch First Grid atau RESPA level akan segera kita akhiri. Katakan terima kasih kepada orang yang telah Bapak Ibu hadirkan, dan orang itulah adalah inspirasi dari proses penyembuhan yang segera Bapak Ibu lakukan dan menjadi bagian dari proses kesembuhan dari Bapak Ibu sekalian. Dan tersenyumlah walaupun proses afirmasi penyelarasan Royal Touch ini akan berakhir, namun proses ini secara otomatis akan melakukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Tersenyumlah, atur nafasnya, bagus sekali, dan sebentar lagi proses penyelarasan akan kita akhiri, dan Bapak Ibu sekalian, tarik nafas panjang dari hidung, hembuskan secara perlahan, tersenyumlah, dan silakan Bapak Ibu dapat buka kedua belah mata kembali. Sekali lagi, tersenyumlah. Dan bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan keyakinan Bapak Ibu sekalian. Mantap. Oke. Dapat buka mata Bapak Ibu. Oke. Bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Sudah ada rasa-rasanya di ubun-ubun gimana? Wah, Pak Lambang, Pak. Thank you Pak Lambang, jempolnya 2 itu. Lebih 4. Oke, itu tadi penyelarasan ya, penyelarasan pikiran kita, perasaan kita untuk digunakan sebagai penyembuh. Nah, sekarang
kita lanjut untuk bagaimana penerapannya ya kan, bagaimana kita menerapkannya atau mempraktekannya untuk diri sendiri. Kira-kira dari dia rasanya ada yang apa? Ada yang putar-putar apa tadi? Oke. Terasa ada putar-putar di ubun-ubun. Oke. Bapak Ibu sekalian gimana rasanya? Ada rasa hangat. Oke. Ada sedikit tekanan ya. Yang lain gimana Bapak Ibu sekalian? Terasa ditekan, ada denyutan, terasa hangat, ya. Ada sedikit, ya. Kesemutan, ya, kesemutan. Oh, itu ada badan saya yang berputar, serius nih. Mungkin itu ya, apa? Saking menghayati Om. Jadi sebenarnya nggak berputar ya Bapak Ibu sekalian, tapi terasa gitu ya. Luar biasa nih. Oke, dipres, oke mantap. Hangat, ada tekanan, ada denyutan, ditekan, dipres, betul. Ya. Oke. Hangat, denyutan, hangat, ada tekanan halus. Sumuk, wah mantap. Bikin capek, kesemutan ya. Tangan saya kesemutan. Oh, kalau sampai ke tangan canggih itu artinya Om Aca tuh. Ya. Jadi energinya saking menghayatinya tuh udah siap untuk menjadi udah bingung nih mau ditumpangin di mana. Ya. Oh, ada yang keluar keringat dingin. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian ini kan lagi pas di ini ya, pas banget lagi reaktif lah ibaratnya. Kalau ini serem juga kalau kalimat reaktif apa jadi apa ya Om? Lagi aktif-aktifnya lah. Lagi aktif ya. Kalau reaktif tuh masih waktu zamannya awal pandemi kan dikit-dikit reaktif gitu ya. Nah, ini lagi pas-pasnya. Oh, ada yang pusing ya. Yang pusing habis ini langsung lakukan yang kita sebut self healing. Ya, wajib self healing yang pusing ya. Yang panas sekali gitu ya. Langsung atau tangannya sudah hangat itu buru-buru lakukan self healing. Oke, habis ini Bapak Ibu sekalian langsung dipandu oleh Om Aca Lendra, Mas Raja Lendra untuk melakukan self healing. Bagaimana tekniknya dan kalau di konsep energi atau esoterik kita sebut grounding ya Om. Jadi sambil self healing plus grounding sehingga yang pusing, yang over energy atau hit ya, yang lagi hit gitu ya. Ini kita langsung bisa praktekkan. Silakan Om Aca Lendra langsung ya, biar bisa langsung. Oke, siap Om. Ayo Bapak Ibu kita langsung praktekkan. Tekniknya adalah tumpangkan tangan ya, tumpangkan atau taruh tangan. Sekarang kita mulai dari kepala dulu ya. Sentuh bagian kepala, rasakan ya, rasakan hawa hangat atau hawa apapun yang ada dari kepala itu, rasakan itu menyentuh masuk ke kepala. Bayangkan warnanya warna ungu ya. Bayangkan warna ungu menyelimuti kepala, otak kita, sehingga tadi mungkin ada rasa sakit, rasa tidak nyaman, itu bayangkan itu terdorong keluar oleh warna ungu itu. Oke, rasakan juga mungkin yang lagi punya kekhawatiran, punya kecemasan. Itu bisa bayangkan sentuhan tangan itu membuat pikiran Anda menjadi tenang, menjadi damai, ya. Rasa cemas, rasa takut, itu hilang, sirna, berganti rasa nyaman, rileks, damai. Oke, bayangkan warna ungu itu terus menyelimuti kepala Bapak Ibu. Semua kepala Bapak Ibu terselimuti oleh warna ungu, sehingga kebijaksanaan, kecerdasan, itu bayangkan Bapak Ibu, bayangkan dan rasakan itu meningkat. Anda semakin bisa mengendalikan ego Anda, mengendalikan pikiran Anda, mengendalikan kecemasan Anda. Rasakan sel-sel di otak itu berkembang dengan bagus. Bayangkan sel-sel di otak itu berkembang dengan bagus.
sehingga daya ingat Anda meningkat, sehingga kebijaksanaan Anda meningkat, dan ketenangan pikiran Anda pun meningkat. Oke, bagus sekali. Resapi, nikmati, dan izinkan itu terjadi. Izinkan itu terjadi, nikmati, dan resapi. Oke, sekarang tangannya ditempel ke dada. Dada, mungkin tangan kanan sampai di jantung ya, di arah jantung mungkin bisa. Nah, cukup satu tangan atau dua-dua boleh, nggak salah. Bisa satu tangan di arah dada, di arah jantung. Oke, rasakan juga hawa hangat atau dengan bayangkan warnanya warna hijau. Ya. Bayangkan warna hijau dari tangan dan hawa energi dari tangan itu niatkan dan bayangkan itu masuk ke dada Anda. Masuk ke dalam dada, memenuhi rongga dada Anda, memenuhi jantung Anda, paru-paru, hati Anda. Rasakan energi itu terus mengalir, memenuhi jantung Anda, paru-paru Anda, hati Anda. Rasakan energi itu, niatkan dan bayangkan, itu memperkuat jantung Anda. Sehingga jantung bisa bekerja dengan baik, memompa darah, mengantarkan darah ke seluruh tubuh, meningkatkan imunitas Anda, mengantarkan energi ke seluruh tubuh Anda. Rasakan jantung Anda semakin hari semakin sehat. Rasakan, nikmati rasanya. Gunakan imajinasi dan visualisasi Anda. Bayangkan warna hijau itu menyelimuti jantung Anda. Sehingga jantung Anda semakin sehat, semakin kuat. Dan sekarang, bayangkan pula warna hijau energi itu menyelimuti paru-paru Anda. Sehingga paru-paru Anda pun semakin kuat, semakin. Sehingga nafas pun terasa begitu ringan, begitu lega. Oksigen yang masuk bisa dicerna dengan baik. CO2 yang dikeluarkan juga dengan baik. Rasakan. Perasaan Anda pun menjadi semakin damai. Penuh cinta kasih. Semakin sayang terhadap diri, terhadap keluarga dan lingkungan Anda. Rasakan diri Anda penuh rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang. Oke, bagus sekali. Nikmati rasa itu. Izinkan itu terjadi. Izinkan. Rasakan semakin hari paru-paru Anda semakin sehat, bekerja semakin baik. Bagus sekali. Bagi yang ada rasa tidak nyaman di dada Anda, bayangkan energi itu menyempurnakannya, mengeluarkan rasa tidak nyaman itu bersama hembusan nafas Anda. Mengeluarkan semua rasa tidak nyaman, mungkin rasa sedih, rasa takut ditinggal, rasa takut sendiri. Bayangkan keluar semua bersama hembusan nafas, sehingga Anda dipenuhi rasa cinta, rasa kasih,
Bagus sekali. Biarkan itu terjadi. Nikmati saja, nikmati. Bagus sekali. Nah, sekarang turunkan tangan Anda ke perut Anda. Turunkan tangan Anda ke perut Anda. Sambil tetap merasakan energi dari Royal Touch itu mengalir melalui telapak tangan Anda ke seluruh perut Anda. Masuk organ-organ yang ada di perut Anda. Bayangkan warna kuning, energi itu menyelimuti perut Anda. Dari lambung, dari usus, dari pankreas yang ada di perut. Dipenuhi energi dan warna kuning yang membawa kekuatan, membawa kenyamanan. Bayangkan energi itu memperkuat lambung Anda, memperkuat usus Anda, memperkuat pankreas Anda, sehingga bisa bekerja dan maksimal dan optimal. Rasakan energi itu memenuhi dan niatkan, izinkan itu terjadi. Niatkan semakin hari perut Anda dan organ-organ yang ada di dalamnya semakin sehat, semakin kuat. Mungkin Bapak Ibu yang ada punya masalah di lambung, bayangkan itu bisa menyembuhkan luka yang ada di sana. Menghilangkan rasa tidak nyaman yang ada di perut. Dan rasa kembung, mual, itu netral. Rasakan diri Anda semakin percaya diri. Rasakan diri Anda semakin mampu menghadapi semua tantangan dalam kehidupan. Rasakan diri Anda semakin percaya diri. Niatkan dan afirmasikan bahwa mulai sekarang dan seterusnya, saya semakin percaya akan kemampuan yang saya miliki. Bagus sekali Bapak. Bagus. Nikmati rasa itu dan biarkan dia bekerja terus-menerus setiap harinya. Sekarang geser lagi tangan Anda ke arah pinggang belakang, ke arah ginjal Anda, ke arah ginjal Anda, sambil meniatkan, tetap merasakan dan membayangkan energi yang berwarna kuning itu masuk terus ke dalam hingga menyentuh dan menyelimuti ginjal Anda kiri dan kanan. Rasakan energi itu memperbaiki sel-sel yang rusak di ginjal mungkin, atau memperkuat ginjal Anda. Sehingga ginjal Anda bisa berfungsi dengan optimal, menjadi penyaring yang sangat bagus. Jadi saringan yang super. Bayangkan ginjal Anda adalah saringan penyaring yang super. Sehingga bisa menyaring semua racun-racun yang ada di tubuh. Hingga bisa menyaring semua racun-racun yang ada di tubuh yang nantinya dikeluarkan
melalui urin Anda. Rasakan energi itu memenuhi ginjal Anda, hingga pinggang Anda merasa sangat nyaman. Mungkin yang ada rasa pegel, capek, atau tidak nyaman di pinggang itu, rasakan itu menjadi hilang. Bayangkan rasa itu terdorong keluar oleh energi warna kuning. Nikmati energi itu. Rasakan dan bayangkan. Kuatkan niat Anda, gunakan imajinasi Anda. Kuatkan niat Anda. Rasakan energi itu menyelimuti pinggang Anda, ginjal Anda. Dan bayangkan ginjal Anda semakin hari semakin sehat. Oke, bagus sekali Bapak Ibu. Bagus sekali. Yang terakhir, untuk sesi kali ini, saya geserkan tangan Anda di bawah pusar Anda. Di bawah pusar Anda. Oke, sekarang niatkan dan bayangkan energi yang berwarna oranye. Energi yang nyaman yang berwarna oranye. Itu memperkuat organ-organ seksualitas Anda. Memperbaiki organ-organ seksual Anda. Rasakan itu memperlancar peredaran darah, memperbaiki prostat, kandung kemih, rahim bagi yang punya ibu-ibu. Rasakan energi itu menyelimuti bagian di bawah pusar Anda. Rasakan dan bayangkan warna oranye itu memenuhi bagian bawah pusar Anda. Dan niatkan Anda menjadi semakin segar, semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan, penuh keceriaan, penuh semangat dalam melakukan segala hal yang positif, baik itu bekerja maupun hal-hal lainnya. Rasakan semangat Anda pun semakin membara. Seiring dengan semakin sehatnya organ di bawah pusar Anda, semangat Anda pun semakin meningkat. Diri Anda penuh dengan emosi yang semangat, penuh dengan rasa-rasa kegembiraan, sehingga perasaan malas, menunda-nunda itu hilang, berganti dengan rasa semangat dalam menyelesaikan segala sesuatu, dalam mengejar target hidup Anda. Rasakan semangat itu memenuhi hati dan pikiran Anda. Oke, sekarang tarik nafas yang dalam dari hidung. Hembuskan perlahan dari mulut. Ulangi sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Hembuskan perlahan dari mulut. Sambil ucapkan puji syukur dan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Rasakan cara dan agama masing-masing. Ucapkan puji syukur itu dan tersenyumlah. Oke. Bagus sekali Bapak Ibu. Luar biasa. Oke, itu tadi cara ya Bapak Ibu, cara kita menerapkan royal touch terhadap diri sendiri. Ini bisa dilakukan mungkin dengan kalau ada rasa-rasa tidak nyaman yang khusus di lain yang tadi kita praktekkan, misalnya ada di kaki atau tidak nyaman di tangan atau di mana bagian manapun,
bisa dilakukan Bapak tinggal ditempelkan aja tangannya, kalau bisa ditempelkan tangan itu ke arah sana, ambil niatkan untuk mohon ya kesembuhan melalui sentuhan Bapak Ibu. Dan bayangkan dan rasakan energi itu yang dari telapak tangan. Biasanya ada minimal rasa hangat itu ya, maka menimbulkan rasa hangat dan biarkan itu mengalir ya. Mengalir, memperbaiki, Bapak perhatikan saja, Bapak perhatikan rasa itu menyebar ya, menghilangkan rasa-rasa tidak nyaman yang ada di bagian tubuh. Ini juga bisa untuk misalnya Bapak lagi galau nih, lagi perasaan tidak nyaman, lagi sedih atau lagi emosi tinggi dan cukupnya, bisa juga tinggal ditempelkan. Kalau macam perasaan yang hubungannya dengan amarah dan sebagainya, itu bisa ditempelkan di daerah dada, Bapak Ibu, seperti tadi, membayangkan tarik nafas, niatkan energi itu menetralisir semua kemarahan-kemarahan, kebencian, iri, dengki dan sebagainya itu dinetralisir dengan. Oke, kira-kira seperti itu. Wah, Bu Ani terasa hangat. Bagus Bu, tinggal ditempel lagi nih, rasanya yang nyaman di mana. Selain Bu Naning, siapa lagi Bapak Ibu sekalian yang terasa hangat telapak tangan kanan dan kirinya? Oh iya, saya mau nanya, lebih hangat mana yang kanan atau yang kiri? Dijawab dulu tuh Bapak Ibu sekalian. Iya Om ya. Iya boleh. Dirasakan lebih hangat mana yang kanan atau yang kiri? Kanan, oke. Kanan ya, oke. Ada yang kiri nggak ya? Ada yang kiri tuh, ada yang kiri. Ada yang kiri. Oh, ada yang sama, oke. Oke, kanan kiri sama. Oke, sip. Oh, alhamdulillah ada yang sakit pinggangnya sembuh nih Om Calendra. Alhamdulillah. Mana nih? Yurdawati. Alhamdulillah. Bu Yani, telapak tangan hangat keduanya. Lebih hangat yang kanan. Oke, lebih hangat yang kanan. Ini Pak Ali kanan dan kiri. Yang kanan sama hangatnya. Oke. Oke, jadi di hari ini lebih banyak yang kanan nih, Om Calendra ya. Oke, terasa hangat yang kanan. Iya, lebih banyak kanan. Iya, lebih banyak kanan. Artinya lebih banyak kesatria nih hari ini ya. Karena apa? Karena kalau mana dua-duanya hangat harusnya gitu. Ini karena kesatria, jadi lebih konsentrasi yang kanan ya, kesatria nih. Ya kayak kesemutan. Jadi kalau apa ya? Ada tingling ya, ada tingling. Kalau bahasa Inggrisnya itu tingling gitu. Coba nanti di browsing, tingling itu ada sebuah getaran-getaran yang kayak ada semutnya berjalan gitu. Betul Pak. Telapak tangan berkeringat, ya kanan ya jadinya ya. Dua-duanya. Kalau dua-duanya itu Brahmana nih. Pak Yon Henry di telapak tangan nggak terasa, namun di organnya nyaman. Oke. Nah, bagi yang nggak terasa, itu biasanya tangannya ditempelkan, Pak Yon, tempelkan. Nanti biasanya dadanya yang bisa dirasakan. Gitu. Ya, mungkin tangannya nggak begitu peka. Atau Pak Yon Henry habis ini nempelin tangannya ke pundak orang lain sambil minta dikonfirmasi ini hangatnya sangat apa gitu ya. Coba deh. Ingin praktek Pak? Iya langsung praktek nih. Ini Bu Yurdawati atau Pak Yurdawati? Bu Yur kali ya? Bu Yurdawati ya Om ya? Kayaknya sih kalau Wati biasanya kan perempuan. Pengen praktek langsung tempelkan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada anak, ada istri, suami, tempelkan sambil dikonfirmasi. Gimana nih? Tangan saya terasa hangat kah? Nah, gitu ya. Keduanya, kalau keduanya Brahmana nih Om artinya ya. Kanan kiri sama. Oh, Pak Zades Brahmana artinya nih. Saya pernah belajar magnetism saat melakukan grounding, serasa keluar angin dingin, nyembur
agak kencang. Gimana lagi? Intinya sudah belajar magnetism, kemudian sekarang ya mempelajari royal touch. Nah, itu nanti saling memperkuat gitu ya. Intinya itu. Jadi saya mau meniatkan magnetism, nanti magnetism yang keluar. Oh, saya mau meniatkan royal touch yang keluar. Kira-kira seperti itu. Atau dua-duanya ya silakan. Kalau konsep Brahmana bisa dua-duanya. Gitu. Tapi kalau saya konsep kesatria ya namanya juga kesatria kan. Royal touch itu konsepnya adalah raja gitu ya. Kanan sampai sikut, luar biasa Pak. Nyaman Master, ada pada bagian pinggang. Mulanya terasa pegal, terus nyaman. Alhamdulillah. Saya pilih kesatria, kok dua tangan hangat seperti Brahmana. Oh, itu Pak Hari, ya artinya Pak Hari memang konsepnya kalau ini Om aja ya. Kalau turunannya sebenarnya konsepnya sudah Brahmana, gitu ya. Walaupun pengen jadi kesatria, tapi karena sudah ikut MMH itu Om. Brahmana, iya. Nanti diceritain lah. Nanti ada di kelas model. Karena orang ganteng soalnya. Pak Budi Satria, kedua tangan saya berkeringat. Oh, artinya hangat ya. Oke. Yang penting nggak ada yang panasan, nggak ada ya tangannya ya. Jadi kalau overheat, terlalu panas, rahasianya adalah kalau ditempelkan ke diri masih panas, cepat-cepat tempelkan ke orang lain atau orang di sekitar. Karena lagi over, lagi berlebih gitu ya. Ya kayak raja. Betul. Kayak raja tadi ya, itu kenapa ada yang Charles II itu sampai ribuan karena kebutuhan untuk menyalurkan. Ya, itu sebenarnya konsepnya di situ. Oke, wah pokoknya enak banget deh. Iya Pak Budi ya. Iya. Oh, ini ada yang ini ya Bu Naning ya, nanti langsung disalurkan ke Ibu ya. Insya Allah segera membaik. Amin. Pak Yon, apa bisa digabung dengan hipnopresur? Pasti bisa ya. Jadi hipnopresur itu kita konsen jadi kalau misalnya di gelombang energi atau gelombang itu ada konsep yang namanya ada longitudinal gitu ya, ada transcendent yang sifatnya fokus. Kalau hipnopresur itu fokus, tapi kalau ini sifatnya tuh longitudinal gitu. Jadi dia lebih menyebar, menyebar betul, meluas. Oke, Pak Yon, thank you, Pak Budi. Saya nggak baca nih ya, Pak Budi nih. Oke, ini Pak Budi terseponan ya Om ya. Oke. Budaya, Master membedakan itu nanti di kelas MMH bisa paham ya. Gitu ya. Betul. Ya. Oke, Pak Hari, tapi kalau di grounding ke lantai bagaimana? Itu nanti di ini, Pak Hari. Kalau misalkan overheat, sayang nih, bisa. Jadi kalau misalkan tangan kita overheat nih Bapak Ibu sekalian, over itu benar-benar energinya kok lagi panas sekali, boleh di grounding, tapi sayang kan ada orang di dekat kita, tempelkan Bapak Ibu sekalian. Kali gitu ya. Jadi rahasianya saat kita over, tempelin ke orang, cari orang aja, cari orang. Panggil langsung tempelin gitu ya. Itu katanya, jangan, saya takut COVID. Nah, gitu ya. Kalau kayak gitu nggak ada lagi yang mau ditempelin ya udah terpaksa grounding. Jadi tempelkan tangan ke lantai atau ke bagian bawah. Kemudian bayangkan energi akan kembali ke inti bumi. Gitu ya. Jadi diserap oleh inti bumi. Kira-kira seperti itu. Bagian tubuh mana yang paling efektif disentuh? Yang paling nyaman sebenarnya ya kalau di hipnopresur itu adalah di bagian pundak. Makanya banyak orang dipijat-pijat tuh senang gitu ya. Asal jangan kenceng mijitnya. Nah, begitu juga disentuh. Beda tuh kalau disentuh di pundak
rasanya hangat gitu. Wah, orang enak banget. Ya, jadi nanti mulai sekarang bagi yang seorang hipnoterapis, kliennya datang, ya, pre-talk sebentar, itu bilang, tempelkan ke pundak, kasih sugesti, cespleng ya, bagus sekali. Apalagi sambil tekniknya tuh ada lengkap di kelas MMH gitu ya. Oke, Pak Ali, intinya di pundak ya, seperti itu. Wah, Pak Lambang nih. Wah, kabar gimana Pak Lambang di Bandung? Kalau belajar MMH, apakah panca indera keenam akan terbuka? Udah pasti, karena ada teknik yang nanti dijelaskan, dan teknik ini tinggal dinikmati saja, dilatih, indera keenam itu akan terbuka secara otomatis. Jadi ada konsep namanya servo mechanism yang terkait dengan bagaimana membuka indera keenam dan indera-indera seterusnya. Jadi konsepnya tuh nanti kalau dibilang cakra itu ada 7 cakra, nah nanti ada cakra ke-8, cakra ke-9, dan seterusnya. Itu mirip dengan pembukaan indera keenam. Jika kita menyentuh tangan dengan orang lain, energi itu disalurkan secara membayangkan, tapi orang tersebut membayangkan atau menyentuh perintah kita. Intinya royal touch untuk hari ini tempelkan, pokoknya intinya ditempelkan. Kemudian, nah kita posisinya pilih ya sebagai kesatria atau sebagai brahmana. Kuncinya sebenarnya di situ. Ya. Jadi kalau misalkan kita menempelkan, yang kita tempelkan, misalkan bos kita, gitu ya, tetap aja ya Bapak kita memposisikan kesatria, gitu ya. Walaupun yang kita tempelkan lebih tua usianya atau lebih terhormat atau lebih memiliki harismatik, tapi posisinya karena kita menggunakan royal touch, kita posisikan sebagai seorang kesatria atau brahmana. Artinya yang kita salurkan royal touch minimal sama atau di bawah kita, kira-kira seperti itu. Oke, ada orang sakit perut di perutnya, Pak. Jadi langsung aja di bagian yang dibutuhkan. Bagaimana kalau sakitnya di dada? Ya, di dada. Ya, Om Aca ya. Tapi kalau yang bukan muhrimnya ya mohon etika ya, beretika. Yang memungkinkan lah, kalau misalnya itu lawan jenis yang tidak baik di kepala atau di pundak aja bisa. Dan biarkan dia menyalurkan. Ya. Jangan kalau itu misalnya lawan jenis dan bukan ini, ya jangan langsung bagian-bagian yang sensitif disentuh. Mantap nih, Bu Yurdawati, petugas akupresur di puskesmas. Mantap, Bu. Salam kenal. Jadi sebelum di akupresur, tempelin dulu, Bu. Itu royal touch sebenarnya kuncinya adalah memberikan kenyamanan. Seperti raja, nempelkan ke rakyatnya, baru ditempelin raja, itu udah nyaman banget. Yang tadinya sakit berat, langsung sakitnya ringan, dan ada yang tadinya nggak bisa jalan, jadi jalan. Itu sudah ada itunya, sejarahnya ya, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa kok ini. Kalau kita bersalaman pakai energi itu bagaimana? Intinya sebenarnya ya Bapak sekalian, yang namanya royal touch itu bukan hanya bersentuhan, tapi tumpang tangan, nempelin tangan ya ke bagian tubuh orang gitu. Jadi kalau salaman kan begini ya, kayak gini nih, menempel bisa di pundak, bisa di kepala, bisa di bagian perut dan lain sebagainya. Ini pokoknya intinya tumpang tangan. Jadi konsepnya tumpang tangan ya, Bapak. Gitu ya. Pak Sutikto, ya cakra ya nanti kita khusus di kelas alumni ya, Pak Sutikto. Pak Syahrani, luar biasa Master. Baru kali ini saya merasakan kehangatan luar biasa. Seolah terasa betul suatu aliran energi yang menyegarkan, menyehatkan fungsi organ tubuh, terasa berfungsi. Alhamdulillahirobbil alamin. Bapak Ibu sekalian, tadi sebenarnya ada teknik yang saya nggak bisa share dulu ya di kelas ini. Jadi makanya saya tadi mohon izin mematikan layarnya gitu ya. Jadi sebenarnya saya menggunakan sebuah theoretical gitu ya. Dan nanti di kelas MMH mungkin bisa saya ceritakan.
ya, karena di sini memang kita melakukan konsentrasi kita adalah melakukan self healing bersama-sama dan melakukan penyelarasan. Alhamdulillah Pak Sahrini. Nah, nanti tinggal dipraktekkan saja. Jadi setelah diselaraskan, Bapak Ibu sekalian sudah terbuka secara konsep mindset-nya, tinggal dipraktekkan. Kalau sudah mempraktekkan ke diri dan orang lain, maka nanti bisa naik, ya, kita sebut dengan high respa gitu ya. Level high respa itu adalah bagaimana kita menuju ke sebuah yang kita sebut sebagai konsep yang lebih tinggi atau menggunakan higher self gitu. Makanya namanya high respa gitu. Apa itu respa dan sebagainya nanti di kelas MMH ya yang kita akan jelaskan. Oke. Itu yang dicari ya dong, Pak Hari ya. Master kalau di leher kelenjar getah bening, ya sambil ya otomatis sambil terapi berobat ke medis, rajin-rajin tumpang tangan di bagian pundak. Jadi di bagian pundak tumpang tangan, ya. Atau di leher langsung juga bisa dengan bayangan energinya warna biru langit. Bisa. Pakai warna biru untuk di bagian leher. Tenggorok ya, cakra tenggorok ya, leher. Mantap. Apakah harus disentuh langsung? Bagaimana dengan ya ini tadi Pak Nuga? Pak Nuga tetap aja pakai kode etik gitu ya. Nanti kalau disentuh langsung, taunya di daerah terlarang gitu ya, nanti Bapak bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib gitu ya. Pakai kode etik tetap Pak ya. Jadi kalau misalkan bagaimana dengan buka muhrim, nggak usah sentuh sebenarnya nggak masalah gitu ya. Nggak usah disentuh atau disentuh ke bagian yang mewakili daerah itu. Contoh, wah sakitnya di dada gitu ya. Ya sentuhnya dekat-dekat situ lah, di pundak, ya, ditempel. Dan sebelum kita menempel, karena memang di konsep Royal Touch, konsep penempel tuh nempel bener Pak, numpang ya, ditumpangin tangannya. Nah kalau misalkan mau menumpangkan tangan, mohon izin terlebih dahulu. Bu, gimana? Boleh saya menempelkan tangan? Gitu. Ibunya bilang gini, silakan Mas. Gitu. Tapi sekali lagi ada suaminya bilang, Pak, boleh saya tumpangkan tangan ke ibu? Nggak boleh ya, itu nggak boleh artinya Pak gitu ya. Atau misalnya kalau nggak di tangan di daerah kepala juga bisa mandiri ya. Biarkan kepala gitu menyalur ke seluruh tubuh biar dia menyalur ke bagian yang autoimun. Tempelkan di pundak lah, di pundak deh. Di pundak. Pokoknya ditempelkan karena apa Bapak Ibu sekalian sebenarnya ya menempelkan itu adalah bagian dari kalau di Islam itu ikhtiar gitu ya. Jadi bukan kita penyembuhnya, tapi Tuhan yang menyembuhkan, kita adalah jalur energi penyembuh dari Tuhan, gitu ya. Ya tempelkan. Ya intinya kulit ketemu kulit itu dari konsep Royal Touch para raja ya. Jadi raja. Tapi raja karena dia kadang-kadang malah tangan ke kepala gitu ya, tempel sebentar. Jadi nggak konsepnya sebenarnya bukan kulit ke kulit karena kulit ke rambut gitu ya, bukan langsung ke kulit juga ya Pak Ion ya. Ya. Kalau dibatasi kain nggak ada masalah Pak, karena konsepnya kan ada rambut ya, nggak ada masalah. Jadi nggak harus ya buka baju, enggak. Jadi memang tempel aja tumpang tangan, jadi tangannya tuh menumpang ke anggota tubuh seseorang. Kelas MMH ini masuk di level berapa, Master? Kelas MMH ini masuk di level berapa? Ya, nanti kan ini kan adalah respa. Nanti di MMH kita bahas yang kita sebut sebagai high respa. Nanti kita kelas terapan Om, profesi terapan. Oh, kelas terapan maksudnya ya. Sorry. Bagaimana dengan sakit diabetes? Sentuh di mana? Ya, jadi gini Bapak sekalian nih, biar ini ya Om Aca ya, biar konsepnya jelas bahwa
Royal Touch itu membantu klien untuk meningkatkan ketenangan dan kenyamanan. Intinya sebenarnya ke arah situ. Dan kita harapkan mampu untuk membantu proses penyembuhannya. Jadi arahnya ke situ ya. Jadi bukan di Royal Touch. Ya. Jadi meningkatkan ketenangan dan kenyamanan dari si klien. Bisa nggak untuk menterapi yang kena COVID ya? Ya intinya karena Royal Touch ini nempel, ya jadi memang sebaiknya bisa menggunakan cara yang lain gitu ya, Om Calendra ya. Nah nanti di MMH caranya itu kita akan informasikan ya Bapak Ibu sekalian, teknisnya bagaimana. Wow, alhamdulillah ini banyak yang ngechat ya Om. Apa niat kita kalau untuk membantu menyembuhkan pasien dan membayangkan warna? Ya, jadi kayak tadi yang sudah dijelaskan oleh Om Acalendra, kalau misalkan kita mau menempelkan di daerah kepala, bayangkan misalkan warna ungu bisa, warna biru bisa daerah kepala sini. Kemudian kalau daerah leher itu bisa warna biru, daerah dada bisa bayangkan warna hijau, daerah pusar ke bawah bisa bayangkan warna kuning atau warna merah gitu ya. Tergantung kebutuhan. Tapi ya orange gitu ya, tergantung kebutuhan. Oke, silakan Om Aca, ada yang mau ditambahkan silakan. Ini banyak sekali nih pertanyaannya Om. Bentar lagi. Master, sensasi energi di telapak tangan sekarang ini bersifat permanen atau harus dipunculkan lagi kemudian? Sifatnya permanen berdasarkan level respanya, Pak. Ya, nanti saya akan jelaskan di MMH, di kelas MMH, apa bedanya level respa dengan high respa dengan master. Gitu. Kalau master nanti ada di kelas master. Tapi di kelas MMH nanti ada namanya high respa. Gitu. Nah, konsepnya seperti apa? Ya, dan tenang saja bagi yang teman-teman ini nanti kita di MMH ada kelas yang namanya kelas alumni ya, Om Calendra ya. Di situ kita akan terus bertemu aktif secara sebulan minimal sekali, dan itu kita akan sama-sama membahas misalkan terkait dengan ini, gitu ya. Jadi permanen. Pak Boni kalau wasir gitu tempelnya di pinggang aja Pak, mewakili tempat wasirnya gitu. Kecuali Pak Boni mau eksperimen langsung menempelkan di bagian wasirnya ya silakan. Silakan Pak Boni. Di pinggang dia apa ya. Oke. Pundak. Kalau untuk warna ya sejajar aja, misalnya kalau dada sampai ke belakang ke pundak dan punggung itu hijau gitu ya. Perut sampai pinggang mungkin kuning gitu ya. Kalau di bawah pusar itu orange, merah itu sampai ke bawah pusar tuh sampai kaki ya. Sampai kaki itu warnanya bisa orange atau merah. Woi, Pak Hari nih, Pak Hari idenya luar biasa. Jadi yang dibayangkan sinar matahari. Tuh, Om, sinar matahari, Om. Mau dimasukin, Om. Boleh aja Pak Hari. Nanti kemarin kan sudah ini ya, Supermoon sudah ya. Supermoon sudah. Supermoon keren. Jadi waktu pas Supermoon kemarin, kita pas kelas MMH ya. Jadi kita akses energi Supermoon itu luar biasa memang. Jadi uniknya Om, itu bunga-bunga yang di halaman saya yang tadinya nggak berbunga, itu kemarin habis Supermoon tuh berbunga semua. Nah itu saya tanya apa hubungannya gitu, tapi ya sebagian berhubungan gitu. Nggak, tapi aneh ya berbunga semua. Ya mungkin ada hubungannya. Mungkin ada hubungannya Om ya. Ya itulah metafisika ya Om ya. Iya serius. Ini bunga nggak ada yang kembang ya, gitu ya. Habis Supermoon kembang semua. Ntar saya fotoin tuh Om. Iya, ya. Oke. Kira-kira. Ini banyak pertanyaan gimana Om? Udah ya? Kalau di kaki afirmasi warna apa? Kaki daerah bawah bisa merah lah. Merah kan. Pokoknya ke daerah bawah bisa merah. Bisa merah ya?
pokoknya itu tadi, bawah pusher itu ke bawah bisa orange dan merah. Oh, nih tadi Bu Yani ya. Tadi bayangin sinar, tiba-tiba ada sinar warna merah hati. Biasanya gitu ya Bu ya. Jadi misalkan tadi kan saya menyarankan kalau misalkan ada sinar warna lain ya udah ignore aja. Abaikan saja, pura-pura cuekin aja gitu. Pura-pura. Kenapa ya nanti ya kita bahas lah Bu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya yang luar biasa. Ya karena waktu jualah ya kita akhiri untuk dan sekali lagi kita tunggu Bapak Ibu sekalian di kelas. Bagi yang belum ikut di kelas MMH Premium, ini nanti hari Senin Bapak Ibu sekalian, dan silakan bisa mendaftar ke Mas Ivan. Iya. Baik. Mas Opan juga ada. Nggak apa-apa, ke Mas Ivan juga bisa, Mas. Mas Opan bisa, Mas Ivan bisa, Mas Silam bisa, semuanya bisa lah. Iya, semua bisa diasi jadi satu. Pokoknya IAC jadi satu ya. Pokoknya IAC. Oke, satu jiwa sama teman-teman. Baik, Bapak Ibu sekalian, bulan depan kita ketemu lagi ya. Kita akan bahas lagi. Kalau kemarin sudah di kesurupan ya, Om Jalendra ya. Sekarang kita Royal Touch ya. Nanti bulan depan kita bahas lagi kesurupan, tapi kemarin kan baru kulit-kulitnya banget tuh ya. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana sih jurus yang pertama. Nah, kita dalamin jurus yang pertama ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, mungkin kita dapat berdoa ya menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, dan sekalian kita mendoakan kepada teman kita, saudara kita, keluarga kita yang mungkin sekarang masih dalam kesusahan atau kesulitan, atau mungkin masih sakit, dirawat di rumah sakit, atau masih positif COVID. Semoga mereka semua dapat segera disembuhkan dan kembali ke keluarga tercintanya. Dan ada lagi bagi yang sakit di rumah sakit, kemudahan dapat membaik dan diberikan kesembuhan. Begitu juga yang punya permasalahan seperti hutang, piutang gitu, moga-moga dapat segera dilunasi. Baik, marilah kita berdoa sejenak Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan semoga esok jauh lebih baik daripada hari ini. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, kita mulai. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya sampai jumpa di kelas MMH dan kelas-kelas lainnya. Saya dan Master Acalendra yang ganteng mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sukses buat Bapak Ibu sekalian. Sukses buat semuanya. Kita, Oke, Mas Opan, sukses Mas Opan. Sudah menemani kita berdua sampai malam minggunya terganggu. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan Mas Opan lebih banyak rezekinya berkali-kali lipat daripada sekarang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya jadi ada ini nih, Master. Untuk pertemuan di selanjutnya saya ingin pakai belangkon juga nih, Master. Oh siap, Mas Opan iya dong. Boleh. Jadi belangkonnya yang di rumah jangan cuma dianggurin aja, Mas Opan, ya dipakai.
Iya, Master. Kalau di sini kita pakai sapu namanya, Master. Sapu. Iya, boleh. Boleh. Baik. Sekali lagi terima kasih, Master ya. Untuk waktunya malam ini luar biasa pencerahannya, Master. Bulan depan semuanya pakai belangkon, pakai ini silakan ya, bagus banget daripada belangkonnya cuma jadi pajangan doang daripada ya. Dipakai pas undangan doang, Om ya. Belangkon versi Sundanya dipakai, Pak Lambang. Ya. Oke, izin live Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya sekali lagi. Selamat istirahat, salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat bermalam minggu. Siap. Salam sukses. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Master dan terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri kelas online kita malam ini. Ya Master, sama-sama. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di kelas kita bulan depan lagi ya Master ya. Ya. Ya, di bulan depan kita akan kembali lagi dengan topik yang lebih hangat dan lebih seru lagi tentunya. Master Andri Hakim dan juga Master Acha Lendra. Baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya Opan, mohon pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam minggu. Selamat Sabtu malam. Pak Hari yang ganteng luar biasa. Selamat malam minggu, Pak Hari. Ingat istirahat, Pak Hari. Sampai ketemu nanti di Kopdar Bekasi. Selamat malam Bapak sekalian. Saya pamit mundur. Saya juga pamit mundur. Sukses selalu. Salam sukses. Luar biasa.